Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya buat kita bersama hingga dapat hadir di ruang yang kita cintai ini. Selanjutnya, salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya dan membuka pintu hati kita untuk ke yang lebih baik. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Solok Selatan, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Solok Selatan, yang terhormat kepada guru penggerak SMA Negeri 1 Solok Selatan. Selanjutnya, peserta seminar aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 di SMA Negeri 1 Solok Selatan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara seminar aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 di SMA Negeri 1 Solok Selatan dalam bentuk berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kita masuk pada acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Suryani. Kepada Ibu Suryani disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mira Novita Sari. Kepada Ibu Mira disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, hadirin dimohon berdiri kembali. Selanjutnya, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Solok Selatan, sekaligus penyampaian secara umum kebijakan Merdeka Belajar kepada Bapak Dr. Andus Asril, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bersyukur kita pertama Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini dengan izin dan ridhonya kita berkumpul pada malam ini dalam kegiatan seminar hak senjata destinasi positif calon guru penggerak angkatan 6 SMA Khusus Selatan. Mudah-mudahan di TKI pagi ini mendapatkan juga dan dukungan, bantuan dan bimbingan dari Allah Yang Maha Kuasa. Kemudian salam kita sampaikan kepada diri kita Rasulullah Muhammad SAW. Allah Fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Dan kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kita hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 6 2022 SMA Khusus Selatan,
memuliakan Bapak Ibu Majelis Guru SMA khusus hadir pada kegiatan seminar ini. Sesuai dengan kebijakan pemerintah mulai tahun 2021 dalam bentuk piloting pada beberapa sekolah penggerak seluruh Indonesia ada 2.200 sekolah penggerak pada itu SD, SMP, SMA dicobakan itu baru dan mulai itu 4 orang dari kita yang dinyatakan lulus sampai seleksi tahap 2 dan lanjutkan dengan kegiatan yang namanya pelatihan sampai nanti pada bulan Mei 2023. Insya Allah kita masih menunggu hasil seleksi guru penggerak angkatan 89 yang diikuti lebih dari 10 orang kita. Mudah-mudahan semakin banyak kita yang bisa dinyatakan lulus dalam program guru penggerak itu. Di samping 4 orang kita sudah dinyatakan lulus tahap 1 dalam saya setiap bertemu dengan kawan baik di Solo dan di sini bilang itu ini kepala sekolah ini semangatnya luar biasa. Maksud juga kemarin untuk acara PKK ibu saya dampingi terus oleh ibu itu mereka masih kita bersama barang kita berpikir positif, mengembangkan pikiran kita, merubah mindset kita, cara mengajar kita. Yang ketiga, untuk merdeka, guru penggerak dan aplikasi di lapangan, kita berharap bagaimana sekolah kita semakin hari mewujudkan yang namanya kenyamanan di sekolah. Dan maka bagaimana kita bisa mengurangi semini mungkin aksi bullying, aksi road, aksi kekerasan lainnya, baik kekerasan fisik, kekerasan fisikis maupun kekerasan verbal. Ini kembali lagi meminta kecerdasan kita dalam bersikap. Mudah-mudahan ini akan bisa terwujud dari bapak-bapak ibu penggerak kita 4 orang sebagai motor. Dari 4 orang ibu penggerak ini kita berharap akan mengimbas kepada bapak-bapak ibu guru lain. Semua kita dalam belajar meningkatkan kapasitas kita. Maka mudah-mudahan memberi penghargaan pada ibu ini, penghargaan pemerintah kepada guru penggerak. Bapak ibu guru penggerak ini yang telah pernah menjadi wakil, ini adalah cikal bakal besar untuk bisa menjadi pengajar di lembaga pendidikan. Karena sekarang tidak lagi namanya pelatihan mendapatkan LUKS. Di bulan Mei nanti keluar lulus dari lulus guru penggerak. Setelah sertifikat guru penggerak keluar, sertifikat ini akan bisa menjadi landasan seorang guru untuk maju lebih lanjut menjadi manajer atau mungkin pimpinan di suatu lembaga pendidikan. Sekali kita dukung sekolah, mendukung semaksimal mungkin program ini. Kalau tahun 2022 kita sambil berjalan memperbaiki, dalam bahasa seluruh saya adalah sambil berlari Marrakesh Sarawak, di mana kurang kita perbaiki. Mudah-mudahan di 2023 akan semakin kita support dan betul-betul lebih nyata sehingga 2023-2024 pelaksanaan IKM yang didukung oleh Bapak Ibu guru-guru penggerak, Bapak Ibu guru penggerak praktek IKM itu akan lebih mampu mewujudkan siswa yang mampu mewujudkan keinginan dan cita-citanya. Kita tidak bisa bicara masa anak. Saya beberapa orang didatangi oleh orang tua, dari juga di Indonesia. Yang tadi pagi ya ini akan juga kita ini keluarga kita, mantan keluarga SMA 1 Selatan. Karena cucunya mengikut orang tua masuk sekolah A. Tentu ini tidak sesuai dengan bakatnya. Sekarang kita mau ujian, minta tolong sekolah kita. Ini kan kalau dia jadi secara pribadi, keluargaan. Kalau secara program saya bisa itu bagi secara program. Bagaimana cara kita gunakan? Apa artinya? Kita dari hari sekarang bahasa anak harus ini itu. Biar anak itu mereka sesuai dengan keinginannya. Kalau saya ngirim pesan, ngirim file, saya minta bantu sama anak saya. Apa artinya mereka ada waktu kita? Karena mereka punya waktu yang lebih luas untuk membuka. Memang banyak kita yang membuka hal-hal yang negatif. Tapi juga tidak sedikit anak-anak kita yang membuka menggunakan media itu sebagai hal yang positif. Jadi artinya apa? Tidak masanya lagi sekarang kita mengatakan saya guru, saya yang pandai, saya yang hebat, saya bukan. Maka itu mereka dirancang bagaimana pembelajaran itu kembali kepada anak.
Dengan dinyatakan bahwa pembelajaran berpusat kepada anak. Kalau bahasa agak ekstrimnya, Bapak Ibu bahagia bahasa agak ekstrimnya, saya dengar sering dengan ini dan dikatakan kita bagaimana kita menghamba kepada anak dalam pembelajaran. Maka tentu ini membutuhkan strategi-strategi, pola-pola pembelajaran yang berkembang terus. Tidak main lagi sekarang yang namanya CBSA, catat buku sampai habis. Kita hanya sebagai pendamping, fasilitator pembelajaran. Tapi Bapak kembali kepada kita bersama. Tidak ada anak yang tidak mampu mempelajari diri. Yang ada adalah anak belum menemukan guru yang mampu mempelajarkannya. Yang berarti apa? Yang ada kita guru yang belum mampu mempelajarkan anak. Ini bisa kecil-kecil. Tidak ada Bapak Ibu guru yang tidak bisa mempelajarkan anak. Yang ada mungkin pimpinan top manajer sesuatu yang belum mampu menggerakkan guru. Bagaimana dia meningkatkan kemampuan kompetensi guru dalam mempelajari anak. Tentu bisa lagi ke atas nanti untuk manajer itu. Maka tidak lain benar dia. Pada hari ini kita coba merubah paradigma kita dan bentuk aksi nyata positif. Kita selalu mengupgrade, memperbaharui pemahaman kompetensi kita. Satu soal yang dia bukan berarti saya mengikuti berbagai kegiatan lomba itu bukan berarti menjadi pemenang dari itu. Saya kejarkan apa kemarin best practice saya ikuti. Ada lagi kemarin lomba menulis tentang wanita perempuan Minang. Saya kejar dalam buat jam selesai. Apa tidak itu saja? Bukan saya ingin menang, tidak itu saja. Itu hanya memotivasi Bapak Ibu. Selama yang muda-muda. Bapak Zul Azhari SPD. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kembali terucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkenan menentunya beliau. Alhamdulillah kita hari ini masih dalam keadaan sehat, kondisi yang sempurna walaupun sudah siang untuk mengikuti kegiatan seminar aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Bapak Ibu calon pimpinan angkatan dalam. Selanjutnya selawat beserta salam bila ada lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para Ibu, ini merupakan sesi terakhir di seminar kita pada hari ini. Pemateri terakhir kita yang ingin memperkenalkan nama beliau adalah Bapak Zul Azhari SPD. Beliau merupakan guru fisika di SMA Negeri 1 Sulawesi Selatan dan beliau adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Materi yang akan beliau sampaikan adalah tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk selanjutnya kita persilakan Bapak Zul Azhari untuk menyampaikan materinya. Bapak Zul Azhari, disilakan. Oke, terima kasih Ibu Sendiri atas kesempatannya. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan aksi nyata diseminasi ya, pembahasan tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Sulawesi Selatan, yang mana temanya berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Yang mana ini salah satu ya tugas dalam pendidikan guru penggerak angkatan 6 saat ini. Karena hari sudah sangat siang, maka kata orang jangan lupa berbahagia. Maka saya ingin sedikit SPP ya, kepada Bapak Ibu. Kami harapkan berdiri sejenak. Mari, tolong berdiri. Di sini klik tombol merah. Oke, perhatikan tampilan slide kita berikut.
ternyata di sini. Wow, coba tampil ya. Ya tidak diperlik dia lagi. Oke, kita akan bermain buka tutup. Oke ibu, buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Gulung digulung-gulung sambil tertawa. Gulung digulung-gulung gulung digulung-gulung sambil teriak. Gulung-gulung jadilah patung. Ya 3 kali Bapak Ibu ya, biar kita tampak sukses ya ujian ini. Tutup tangan di pinggang, tutup tangan di bahu, buka tutup bertepuk tangan, digulung-gulung sambil tertawa, sambil menangis, sambil teriak, jadilah patung. Oke Bapak Ibu, ini ya penyegaran awal kita. Tolong Miss dikeluarkan. Nah, jadi jangan jadi patung setelah ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah hiburan pendek kita lanjutkan pembicaraan kita tentang 2 hal di sini. Pertama, tentang keyakinan kelas dan hidup berkualitas. Jadi sebelum kita mulai, kami mau refleksi dulu. Direfleksikan Bapak Ibu ya, selama beberapa jam di sini apa ya yang telah dipahami dari materi sebelumnya yang ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Tadi kita sudah banyak dengar restitusi, keyakinan kelas, peraturan dan lain sebagainya. Apa sih bedanya? Nah, ini kan jadi untuk ya melihat sampai di mana tadi yang Bapak pahami, kita lihat ini, mari kita refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke, coba dipikirkan sejenak. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kurikulum mereka meminta kita untuk keyakinan kelas, bukan peraturan. Kemudian, apakah peraturan itu penting bagi kita? Apa manfaatnya peraturan tersebut? Apakah kita mentaati semua peraturan tersebut? Kemudian kita lihat 2 pertanyaan berikutnya. Ini salah satu bentuk peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Oke, kita mulai dari Bapak Rivalga. Kita mulai, mengapa keyakinan kelas itu penting? Kenapa tidak peraturan kelas? Agar setiap peserta kelasnya merasa bertanggung jawab terhadap kelasnya. Oke, hebat sekali. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, coba Bu Suryani, mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan dia? Kenapa harus aku kayaknya? Kenapa kok
keyakinan kelas. Nah, kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka? Ya mungkin kira-kira kita harus yakin dulu, percaya bahwa kelas itu mungkin bisa kita sama dengan materi sebelumnya tadi, memulai dari diri sendiri atau tidak nafsi. Itu mungkin kira-kira Pak Jo. Jadi kita harus yakini atau kita percaya. Bisa mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hebat jawaban Bu Surani. Memang jawaban guru agama sekali. Ya, jawaban yang bagus sekali. Kemudian kita lihat dari Pak Ben, apakah peraturan itu penting bagi kita, Pak Ben? Apakah manfaatnya ada nggak peraturan itu? Apakah kita mentaati semua peraturan tersebut? Kalau peraturan itu memang bisa dibilang penting, bisa tidak. Kenapa tidak penting? Karena dalamnya nanti ada keterpaksaan. Kenapa penting? Karena kadang-kadang kita mesti harus dipaksa. Kadang-kadang. Itu kira-kira jawabannya. Oke, hebat sekali jawaban Pak Ben. Oke. Kemudian Miss Dini, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Naik mobil tidak butuh helm, Miss Dini. Naik mobil butuh helm bagi pembalap. Kenapa kita butuh helm untuk mengendarai? Salah satunya yaitu untuk keselamatan, terutama di bagian kepala. Seandainya kepala kita sudah terkena dari kecelakaan, luka atau segala macamnya, di situ segala sesuatunya di kepala ini sumber maka harus dilindungi. Kalau badan yang lain mungkin bisa, tapi di sini ada mata, ada telinga, dan semuanya berfungsi. Jadi kira-kira itulah kenapa peraturan tentang penggunaan helm ini untuk kendaraan dibuat. Terima kasih. Bagus sekali. Karena di kepala ini komplit adanya kata di sini ya. Kalau mau selamat, lu pakai helm katanya ya. Nah, jadi jawabannya tepat semua, tidak ada yang kurang. Maka kita lihat penjelasannya tentang ini. Oke. Keyakinan kelas. Tadi Miss Dini menjawab ya. Pimanggang ya tadi ya. Mister menjawab keyakinan itu datang dari dirinya. Dan kita sama jawaban oleh Bu Suryani juga bin nafsi ya. Apa Pak Ben? Ibtidah bin nafsi ya. Pokoknya diri juga lah ya. Mulai dari dirinya. Kemudian di sini mengucapkan kenapa kita pakai helm. Peraturannya kalau kita sedang naik kendaraan bermotor, kata Pak Polisi, silakan mengerti. Assalamualaikum Pak, Bu. Ya. Ini polisi yang lainnya nih. Ya. Polisi Islamnya. Ya, mohon maaf Bu, kenapa tidak pakai helm? Ya. Ada yang jawab buru-buru. Ya. Tapi kalau di sini jawabnya demi keselamatan. Ya. Pertanyaannya, jawaban tadi sudah tepat. Keselamatan, kesehatan, saling menghormati. Ya. Kenapa ada peraturan KDRT, undang-undang KDRT, supaya antara suami dan istri saling menghormati. Kata-kata kuncinya ada di sini. Menghormati, keselamatan, kesehatan. Pemateri sebelumnya mengatakan semua itu adalah nilai-nilai kebajikan. Bagaimana sifatnya nilai kebajikan itu? Ya, nilai kebajikan itu milik semua, diakui semua. Jujur itu baik, tak ada yang mengatakan tidak baik. Ya.
Maka nilai-nilai kebajikan tersebut, ya, kebajikan universal yang kita sepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas ya, dari latar belakang, tidak terikat suku, dia orang Minangnya yang harus dihormati. Untuk pakai helm agar selamat, ya, keselamatan, nilai kebajikannya agar selamat, bukan untuk orang Minang saja. Ya, lepas dari suku, lepas dari bahasa, lepas dari agama. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas, titik poinnya pentingnya ada di nilai-nilai kebajikan tadi. Seseorang akan lebih tergerak, ya. Saya akan tergerak jika tahu, ya, meyakini dalam diri saya bahwa pakai helm itu untuk keselamatan saya, maka tak ada yang dulu mau pergi, kok pakai helm? Gue mau selamat, gitu ya. Jadi orang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Peraturan itu apa? Norma, ya, tatanan yang dibuat oleh eksternal, ya. Kalau ini sifatnya internal, sedangkan peraturan sifatnya eksternal, ya. Yang mana dalam menjalankannya peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis kita sering tanpa makna. Sehingga apa yang jadi nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, tujuan utamanya tidak terlihat. Nah, ini permasalahannya nih. Nanti semuanya di poin berikutnya Bapak Ibu akan melihat bahwa peraturan itu penting. Seperti Pak Ben, jawabannya penting, tidak penting, benar. Ada pentingnya, tidak salah. Ada tidak pentingnya, tidak salah. Yang jelas tujuan mulianya yang belum dipahami, nilai-nilai kebajikannya. Kita lanjut lagi. Pada pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebajikan yang disampaikan tadi, tentang nilai kebajikan menjadi landasan kita untuk mencapai tujuan, menetapkan visi di sekolah. Ini yang harus diperhatikan, menyusun visi sekolah, misi sekolah. Jangan pernah lepas dari nilai-nilai kebajikan. Jangan mengikuti kepentingan. Ini yang sering salah kaprah di lingkungan sekolah. Mereka kenal poin tertentu, kepala sekolah mengikuti pada kepentingannya, tidak mengikuti nilai-nilai kebajikan yang ada. Sehingga visinya tidak lagi berpihak kepada siswa. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita butuh memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Tadi mari kita berefleksi dari jawaban Pak Ben. Apakah peraturan itu penting bagi kita? Apakah manfaat peraturan tersebut? Jawabannya pasti beragam. Kalau Pak Ben lagi kesel, gue gak butuh peraturan, ya. Tetapi kalau lagi lihat, ya, pindah, ya, oh itulah, ya. Jadi peraturan dibuat di sekolah ternyata tidak selalu efektif. Pertanyaannya hashtag ini tidak selalu efektif. Why? Kenapa? Ini menjadi tantangan buat kita sebagai tenaga pendidik. Di mana persoalannya ini? Kenapa peraturan tidak selalu efektif? Sehingga banyak pelanggaran yang terjadi. Maka apa yang butuh dilakukan? Seperti yang disampaikan oleh Pak Zulfikri tadi, restitusi. Tumbuh kesadaran para murid perlu diajak berdialog, memahami nilai-nilai yang tersemat dalam sebuah peraturan. Itu yang butuh kita berikan kepada siswa kita. Dalam sebuah peraturan ada nilai-nilai kebajikan yang hati
hatinya, nuraninya tidak dapat menolak. Kadang-kadang di rumah kan kita ada anak kita, tuh kakak kenapa? Ya, kenapa adiknya dipukul dan lain sebagainya? Kitanya kalau dipukul adiknya sakit kira-kira enggak? Kan sering kita gini, itu kita restitusi itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan, ini bukan hal baru buat kita, tetapi kita hanya perlu mengetahui bahwa ini adalah restitusi karena istilahnya mungkin baru, ya kan? Sebelumnya kita sudah melaksanakan. Cuma poinnya berapa persen yang akan kita laksanakan? Kalau sebelum dosisnya hanya 50, sekarang butuh ditingkatkan. Kita jadi penghukum, biasanya 50, sekarang kita turunkan menjadi 10. Nah, intinya dari kurikulum merdeka ini mengajak Bapak Ibu untuk menanamkan nilai kebajikan, menghilangkan ilusi-ilusi yang ada di dunia pendidikan, seperti yang disampaikan tadi. Oke, nah, kita lihat di sini dari KBBI, keyakinan itu adalah kepercayaan yang dan sebagainya sungguh-sungguh, kepastian yang datang dalam diri. Kemudian perbedaan antara peraturan dengan keyakinan tadi letak pada siapa yang membuatnya, datangnya dari mana. Kalau restitusi yang dilakukan Pak Zul tadi, dia menarik keyakinan yang ada di lubuk hati yang terdalamnya, kemudian ditawarkan, ya, diajak untuk mencari solusi dengan teknik tadi, tekniknya dilingkari katanya ya. Kemudian peraturan berasal dari luar individu, misalnya dari pemerintah, dari guru dan lain sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas tumbuh dari hati dan nurani kita. Oke, jelas ini. Nah, yang ini itu isinya ya tadi ya. Keyakinan itu dibutuhkan kenapa? Jadi ada 3 poin di sana seperti yang saya sampaikan barusan. Oke, kita lihat berikutnya catatan penting dari keyakinan kelas tersebut. Kenapa keyakinan kelas? Ada 6 poin di sini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, berarti milik semua. Pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk kata-kata positif. Jadi kita lihat perbandingannya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu panjang, ya, tidak bertele-tele ya. Itu dia poin. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendak memberikan kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, bukan ujuk-ujuk datang aja ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinannya. Ini hal-hal yang untuk diperhatikan dalam hal menetapkan keyakinan kelas. Prosedurnya ada prosedurnya Bapak, ya, supaya kita tidak gampang ya. Sama dengan buat baju juga ada prosedurnya. Menetapkan pembentukan keyakinan kelas juga ada prosedurnya. Langkah-langkahnya, pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Apa hubungannya nanti? Kami akan memperlihatkan hubungan antara peraturan dan keyakinan kelas. 2, mencatat semua masukan para murid dan warga sekolah di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota atau warga kelas sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan 2 hashtagnya tadi. Kata-katanya pendek, kemudian positif. Kita
mau budaya positif. Contohnya seperti ini. Jangan berlari di luar di kelas atau di koridor. Kata-katanya jangan. Jangan itu ya. Kata-kata sedikit negatif ya. Kita ganti dengan kalimat keyakinan kelas. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Kira-kira mana yang enak bunyi? Ya. Jika ini kita pampang nih di depan sekolah kita, jangan berlari di depan ruang majelis guru, atau berjalanlah di koridor majelis guru. Mana yang enak bunyi? Itulah keyakinan kelas yang utuh kita bangun, karena nilai-nilai kebajikan makhluk ada di hati saya dan hatimu. Maka caranya dengan menuliskannya. Pak Ben sebagai kapus, ini kata-kata yang cocok, dan letak buku di situ. Bukan itu, atau diganti dengan bahasa yang lebih positif. Kemudian kalimatnya pendek dan ada nilai kebajikan di sana. Kita lanjutkan. Cara berikutnya. Tinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin mendapati bahwa pernyataan tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Kalau nyo berupa peraturan, kayo peraturan itu kan ada. Contoh berjalan di kelas, didengarkan guru, datanglah tepat waktu di bawah 1 derajat. Yang kalian di situ. Jadi poin penting kita adalah nilai-nilai kebajikannya. Nilai kebajikan tepat waktu, dihormati, jujur. Nah itu dia hanya nama tampilkan ya. Kalau orang Arab ikutnya ditampilkan, kalau ikut keyakinannya gitu ya. Nilai-nilai universalnya jadi tampilkan. Kemudian setelah keyakinan kelas itu dibuat, selesai disepakati, maka bisa kita formalitaskan dia. Nah, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang sudah dilihat oleh warga sekolah kita. Kemudian kita lanjutkan. Contohnya, pada tampilan Tiko bentuk keyakinan kelas. Pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Dan Cikgu Sek, ayo belajar matematika lagi. Nah, ini diganti ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Not-not yang ditulis di kertas-kertas Dinia 1, anaknya Bu Edith, ya, ada not-notnya. Tapi notnya kadang-kadang tidak berisi. Jadi kita pandulah siswa kita supaya berisi di sana. Kemudian selalu bersikap positif, positive thinking, ya. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Keywordnya ada di sana, hormat. Jadi kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi lingkaran, ya, lingkaran Bu Mira. Nampak lingkarannya Bu Mira? Kilo-kilo bakal kondisi lingkaran lo, lingkaran kecil, lingkaran besar. Kira-kira bakal menurut Mira tentang lingkaran yang nampak di gohan. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif menjadi budaya positif. Oke, kita lihat lingkaran kecil pertama, peraturan kelas. Apa hubungannya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya. Kita bisa belajar dari peraturan untuk menemukan nilai-nilai
nilai-nilai keyakinan kelas, nilai-nilai universal. Itunya yang kita tonjolkan. Kemudian dari keyakinan kelas tadi yang sudah kita sepakati, maka akan membentuk lingkungan positif. Jadi kasadona setuju lah, berpikir positif. Jadi satu yang apa mengira langsung tas ini mana anak SMA. Kemudian ada jadi tercipta budaya positif. Contoh sederhananya, kita ini ya jumpa dengan orang tua ya, kok gini, siapa yang suruh? Ada yang suruh? Gak ada apa dilakukan. Sudah jadi budaya. Walaupun ada dibuat peraturan K6 ada mengira apa? Bentuk peraturan K6 kita tentang senyum, sapa sudah dibuat peraturan. Nah, tujuannya itu apa? Untuk saling menghormati. Kata kunci peraturan yang dibuat tadi, ya 3M kata mengira. Tapi nilai kebajikan universal atau keyakinan kelas yang kita sepakati di sini adalah kita harus saling menghormati. Sehingga kalau sudah saling menghormati, ya lingkungan kita gak ada yang bawel-bawelan lagi. Semuanya smile. Sehingga apa terjadi? Jumpa dengan kita. Assalamualaikum Bu Er. Siapa baik atau datang dengan sendirinya. Inilah yang diinginkan di dunia pendidikan kita. Tapi Pak aja loh, yo kolaborasi waktu sama. Oke, bisa kita terima ini? Kita lanjut kembali. Di sini tolong di klik yang tombol merah. Oke Bapak Ibu, saya mau memperlihatkan tombol merah ini. Oh, ternyata tombol merahnya. Kita lihat materi berikutnya berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman saya. Jadi kita lihat video tentang kebutuhan dasar manusia. Apa hubungannya dengan keyakinan kelas? Apa hubungannya dengan peraturan? Apa hubungannya dengan restitusi? Oke, Bapak Ibu, sama-sama kita dengarkan. bisa membuat dampak dan pengaruh
Nah, tadi pakai laptop dan pakai buku. Tadi kita sudah bicara keyakinan kelas, kemudian kita baru menonton ya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. UN tadi nampaknya sangat serius. Menurut UN, ya dari paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Cantik tadi, kira-kira apa yang dapat UN pahami di sana? Terima kasih Pak Zul dari paparan yang Pak Ibu sampaikan dan dari paparan yang dilakukan tadi. Menurut saya itu amat baiknya dan sangat sempurna untuk kita sebagai tenaga pendidik untuk mendidik para peserta didik kita. Namun mungkin saya sudah 6 tahun sudah berusaha maksimal. Mungkin mudah-mudahan dengan teori baru ini bisa lebih merangkul siswa untuk lebih sukses. Kemudian mari sama-sama kita coba, kita praktekkan. Siswa kita yang selama ini kita bina mungkin agak susah, mungkin dengan teori ini kita menemukan jalan termudah untuk merangkul siswa kita ke kesuksesan mereka. Itu aja, terima kasih. Oke, hebat sekali jawaban. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat penting. Orang kalau lapar, ya, kebutuhan makannya tidak terpenuhi, dia bisa bunuh orang ya. Jadi dari video yang kita tampilkan tadi, 5 kebutuhan dasar manusia: love, power, fun, freedom, survive. Kalau kita lihat tadi terbentuk dalam 2 bentuk, psikologis dan fisiologis. Menurut 5 kebutuhan dasar manusia ini tanggung jawab kita sebagai tenaga pendidik untuk memenuhinya, dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai tenaga pendidik. Ini tidak lepas, di mana dampak dari sebuah kebutuhan tidak terpenuhi jelas orang kelaparan, dia bisa bunuh orang. Tetapi pelanggaran peraturan, tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan merupakan salah satu bentuk tidak terpenuhinya kebutuhan. Jadi ini kita sebagai orang tua menjadi perhatian kita terhadap anak-anak kita yang berpihak kepada siswa tersebut, yang menghamba kepada siswa tersebut. Maknanya di sini, kenapa bisa muncul kata menghamba dari Ki Hajar Dewantara? Ini penyesalan Ki Hajar Dewantara sebenarnya. Saat di Belanda, Ki Hajar Dewantara menulis ya untuk memenuhi supaya hidupnya, dia jadi penulis. Dalam menulis ada deadline, biasa penulis deadline-nya besok harus masuk. Dalam menulis ada si cantik anak gadisnya yang merengek dekatnya. Karena kebutuhannya tidak terpenuhi tadi, maka diungsikan anaknya keluar. Dia lagi di Belanda ya. Kira-kira di Belanda itu hangat atau dingin? Sejuk, dingin. Apa yang terjadi dengan anak gadisnya? Setelah tulisannya selesai, dilihat anak gadisnya. Ternyata anak gadisnya kedinginan, sehingga sampai dewasa anak gadis Ki Hajar Dewantara menjadi cacat sampai tua, baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Kenapa sampai muncul kata-kata menghamba? Ini adalah penyesalan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik. Jangan sampai kita sama seperti Ki Hajar Dewantara yang mengabaikan kebutuhan siswanya,
Jalannya tidak satu jalan ke Roma, kata Bu Eden. Salah satu pilihannya sudah 45 tahun kita mengajar, sudah 10 tahun kita mengajar, sudah 2 tahun kita mengajar. Kita butuh. Karena jika kita tidak berpihak kepada siswa kita, siapa lagi yang mau berpihak kepadanya? Apakah diharapkan makhluk dari planet lain? Tidak mungkin. Maka di tangan Bapak Ibu lah perubahan generasi ini 2045 akan terjadi. Jika Bapak Ibu mengabaikannya, maka terbelahlah Indonesia. Salah satu jalan yang ditawarkan oleh Pak Zulfikri tadi adalah restitusi. Sabananya restitusi tadi dijalankan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Awak mengajak siswa untuk memperbaiki. Bukan kita yang memperbaiki dia yang memperbaiki kita. Kita hanya jalan untuk memperbaiki. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk sama-sama kita melakukan ini, menatap 2045 dan menatap wajah senyum generasi kita ke depannya. Kita lanjutkan lagi. Dunia yang berkualitas. Modelan dunia yang berkualitas. Saya tampilkan di sini ada lingkaran. Silakan Bapak Ibu, ya. Tenang miskin. Kami cari penampakannya. Untuk membantu Bapak Ibu, model itu yang berkualitas kok. Masih ada yang belum tahu hidup yang berkualitasnya seperti apa? Kita dengar. Maka Bapak Ibu saya bantu dengan beberapa pertanyaan. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Silakan ditulis. Jangan sampai tidak ditulis. Kalau tidak Bapak Ibu tulis, maka Bapak Ibu tidak tahu apakah dunia Bapak Ibu sudah berkualitas atau belum. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita, hidup Anda. Ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat seperti apa yang Anda inginkan datang dari diri Anda. Keempat, apa pencapaian Anda yang sangat dibanggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana dan merasa itulah titik puncak hidup Anda. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Oke, kita mulai dari Pak Zulfikri, lelaki tampan ini. Kami kasih kesempatan. Dan kita lihat cukup 2 orang saja, nanti kita sudah tahu dunia yang berkualitas itu seperti apa. Iya boleh. Semuanya maju jawab juga boleh. Satu saja cukup boleh juga. Sudah menentukan nanti dunia yang berkualitas. Baik, terima kasih dulu. Ini luar biasa materi dari Pak Zulhazari untuk tentang diseminasi budaya positif. Dalam hal ini dunia berkualitas. Tentang pertanyaan siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Orang yang paling penting dalam hidup saya adalah orang tua. Itu yang pertama sekali. Yang kedua adalah istri tercinta. Dan anak-anak dan anak-anak. Oke, itu orang-orang yang paling penting dalam hidup. Kemudian Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter seperti apa? karakter seperti apa? Yang berapa? Nomor 3. Bapak Zul inginnya jadi Superman atau jadi apa ya? Oke. Kalau inginnya tentu menjadi super team. Bukan Superman. Kalau Superman kan satu orang saja yang bekerja, selesai semua. Tapi kalau super team kita bisa berkolaborasi. Nah, oke. Kemudian karakter seperti apa? Tentu karakter yang baik ya. Kalau bisa kita sebagai pendidik bisa menjadi teladan, ya, teladan bagi siswa
siswa pasti akan melihat gurunya. Ya, ketika guru berbuat baik itu akan dicontoh oleh siswanya. Ketika guru berbuat buruk juga akan dicontoh. Jadi karakter yang harus dimiliki ya bagi diri saya juga. Saya ingin menjadi orang yang teladan dalam hal yang kebaikan budaya positif ini gitu. Mudah-mudahan tercapai. Kalau dalam dalam agama menjadi orang yang berakhlak mulia. Jadi contoh badan itu dalam ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan bisa terwujud. Terima kasih. Oke, luar biasa jawaban Pak Zul. Kita lihat tadi sudah ada lelaki yang tampan. Sekarang kita pindah ke wanita yang cantik lagi. Silakan di sini ada wanita yang cantik. Yang tadi sudah cukup berjenggot, sekarang kita ganti lagi. Ambil salah satu. Winda. Oke. Winda. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Winda? Yang pertama jelas orang tua, Pak. Oke, kita lanjut. Nilai kebaikan yang apa yang penting dalam hidup Winda? Pak Zul tadi sudah ada sampaikan. Oh, targetnya adalah jujur. Ketiga, kalau ya ingin menjadi orang seperti apa Winda? Kalau Pak Zul ingin jadi teladan tadi. Kalau Winda? Jadi lebih baik lagi, Pak. Kita belum baik. Oke, menjadi yang lebih baik. Kemudian pencapaian yang paling dibanggakan. Iya. Pencapaian yang sudah didapat. Mungkin di dalam keluarga ya, Pak. Kita termasuk salah satu yang bisa menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, Pak, dan menjadi guru PL di SMA 1 Solo Selatan, Pak. Oke, terima kasih kepada Bu Winda yang luar biasa ini dan jawaban Pak Zul yang luar biasa. Jadi kita sudah nampak di sini. Dua orang saja sudah nampak kualitas hidup. Ya. Sekarang pertanyaannya kita kembali ke sini. Dunia yang berkualitas adalah tempat khusus di pikiran kita masing-masing. Yang berkualitas saya belum tentu berkualitas buat Bu Ed, belum tentu berkualitas buat Bu Suryani. Tetapi nanti akan ada benang merah yang utuh kita samakan, walaupun dia unik. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal yang terbaik dalam hidup kita, membuat kita bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Glazer menyebutkan semacam album foto ya, tapi isinya di sini terbatas katanya. Isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan. 5 hal tadi: love, fun, survival, ya. Yang terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar lebih bersifat umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan profesional, lebih personal. Jadi nampak antara Pak Zul kualitasnya beda dengan si Winda. Tapi ini menjadi titik perhatian kita tenaga pendidik, ya, untuk memasukkan nilai-nilai kebajikan, di mana kami guru penggerak, Bapak Ibu,
Setiap manusia adalah pemimpin. Ini sudah bahasa Pak Ben saya pakai. Setiap manusia adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Maka dunia yang berkualitas setelah hari ini, setelah belajar mengenai dunia berkualitas, mari kita pikirkan bagaimana kira-kira murid kita. Ya. Pak Zul tadi menyelipkan kata-kata teladan bagi siswanya, luar biasa sekali. Dan guru-guru di sekolah kita selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah. Apakah sudah menjadi dunia yang berkualitas mereka? Kalau Bapak Ibu lupa bahagia tadi, ini sudah jadi masalah. Bapak Ibu tidak memiliki dunia yang bahagia, dunia yang berkualitas. Jadi saya tekankan lagi, jangan lupa nilai kebajikan untuk selalu berbahagia. Karena pendidikan ini luar biasa. Saya baru merasakan saat masuk di SMA 1 ini. Dulu saya tidak hafal Asmaul Husna. Maka tiap hari saya bilang ke siswa saya di kelas, Anda beruntung. Saya pun beruntung, kata saya. Kalaupun saya jadi bupati, tidak pernah ada orang yang ngajak saya baca Asmaul Husna, tadarus, sholawatan. Tapi di sini ini pekerjaan yang luar biasa. Seperti kata Bu Eli tadi, seberapa luar biasanya itu yang saya rasakan. Ya. Senikmat apa? Jadi bupati, kita siapa yang mengajak kita? Pak Bupati, yuk kita sholawatan yuk. Mana ada? Ini tiap pagi. Kalau orang mungkin di luaran Ustaz Abdul Somad ngomong, ya ngaji dong ngaji ya. Dekat Tuhan ini tiap hari tidak akan lupa kita. Di luar biasanya dunia pendidikan. Bila kita berada dalam posisi sebagai pemimpin, ingat kita pemimpin semuanya. Pemimpin di sekolah, pemimpin siswa kita, bagaimana kita menggunakan informasi kegiatan dunia yang berkualitas tadi, kebutuhan manusia, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas untuk menciptakan guru-guru, menciptakan tenaga pendidik, menciptakan pembentukan budaya positif melalui berbagai cara. Kalau belum bisa seutuhnya, maka kita harus mulai. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Sudah saatnya kita merubah Indonesia. Kita harus merdeka. Merdeka dalam mendidik, merdeka dalam mengajar, merdeka bagi peserta didik kita. Dengan harapan muncullah budaya-budaya positif dari generasi-generasi muda. Seperti kata Bung Karno, ya, ada di sejarah kita. Jika orang tua, maka Soekarno hanya mampu mencabut Semeru dari akarnya. Tetapi 2045 akan datang. Jika bukan sekarang, kapan lagi kita akan mengucapkan dunia seperti kata Bapak proklamator kita, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Demikian penyampaian saya tentang keyakinan kelas dan dunia yang berkualitas. Terima kasih. Salam bahagia untuk guru-guru hebat SMA Negeri 1 Solo Selatan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Muslim. Aplaus sekali untuk Pak Zul Azhari ya Pak Ibu ya. Luar biasa sekali penyampaian dari Pak Zul Azhari. Untuk kegiatan selanjutnya kita minta umpan balik atau komentar ataupun tanggapan serta pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Bagi diberikan komentar
sebagai Pak Zulfikri. Terima kasih kepada Sri sebagai moderator tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini artinya setiap manusia butuh, yang sangat butuh yang 5 ini. Ya, ada fun, ada freedom, ada love and belonging, power and survival. Kalau seandainya itu tidak terpenuhi, maka maka akan terjadilah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itulah yang terjadi pada anak-anak yang sering kita sebut dengan anak nakal, ya, anak nakal, atau anak-anak yang sering melanggar begitu. Nah, tapi begini Pak. Bagaimana caranya sementara ini mungkin ya sama, mungkin ada teman-teman kita ataupun mungkin Bu Ed juga sudah menyampaikan tadi sekilas gitu ya, kalau sudah terbiasa gitu ya, mungkin ada teman-teman sudah terbiasa sering marah kepada anak-anak ini, kepada siswa yang sering melanggar. Tapi sepertinya itu sulit gitu, untuk merubah itu sulit gitu, karena sudah terbiasa marah-marah. Nanti ketika berubah malah diketawakan oleh anak. Nah, ini bagaimana nih bagaimana caranya menurut Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih sekali ya atas kembali yang diberikan oleh Pak Zul, sesama Zul ya, Zul Badrat ini. Karakter adalah hal yang bukan datang dengan sendirinya. Karakter adalah hal yang dilatihkan. Dia tidak ada ilmu pengetahuannya. Kalau tangan Pak Zul gini kan selama 1 tahun, kemudian tahun kedua Pak Zul letakkan, maka 1 detik kemudian dia akan kembali seperti ini. Seperti itulah karakter. Apakah dia bisa dirubah? Kenapa tidak? Pak Zul adalah orang yang paling paham tentang kisah sebuah batu, ya, seorang yang pergi menuntut ilmu, kemudian tak mau pandai-pandai, ya, tak mau pandai-pandai melihat, ya, berteduhlah di sebuah pondok yang kecil, ya, bukan rumah besar orang kaya, tapi pondok kecil. Ada batu sebesar gajah dari sana. Dengan kaget, seseorang tersebut, kok batu ini bisa molok? Aneh katanya. Tidak ada yang tidak bisa batu. Asalkan kita mulai hari ini dari diri. Tetapi kita sudah masuk materi berikutnya, ya. Keterampilan, ya, pembelajaran sosial emosional. Di sana kita sudah dilatih bagaimana jika kita sedang marah. Oh, ya, sudah naik ini, tegangannya sudah 120 volt nih. Nah, maka ada tekniknya, katanya. Lakukan pembuatan, ya, teknik stop. Diam sebentar, tarik nafas, pikirkan yang positif. Nah, jadi jika disenyumin teman, ya kasih semangat, Pak Zul. Pikiran positif tadi, nilai-nilai kebajikan positifnya yang Pak lihat. Tetapi kalau sudah mulai dari tidak mau berubah, iya, itu tidak akan berubah. Jadi jawabannya sudah diketahui sendiri oleh Pak Zul. Mulai dari diri sendiri hari ini. Seberapa penting karakter ini dilatihkan? Kalau orang-orang seperti Pak Zul, ya bunaya, ya, la tusyrikillah, itu ya kasih sayangnya di situ, penyentuhannya. Kalau bahasa kurikulum merdeka restitusi, tetapi kalau bahasa, ya, Bu Suryani,
Ya budaya. Demikian kira-kira Mantul. Terima kasih atas komentarnya. Kurang lebih kami kembalikan kepada Miss Wi. Terima kasih atas tanggapannya dari pertanyaan Pak Zulkifli, Pak Zulazari. Masih ada lagi Pak Ibu? Cukup? Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk penampilan Pak Zulazari hari ini ya, luar biasa. Mungkin untuk sesi terakhir untuk kegiatan seminar kita sampai di sini saja. Luar biasa, dunia budaya seperti apa yang akan kita alami nantinya hanya di kita yang tahu, karena kualitas masing-masing kita pasti akan berbeda. Saya sebagai pengacara mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke protokol. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Penyaji dan beberapa komentar dari kita sebagai peserta seminar. Baik, semoga apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir Ramadan kita dapat banyak ilmu untuk membuat peserta didik kita bahagia, tentunya lewat keyakinan dan membentuk dunia berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Akhir kegiatan kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Randy Yones. Kepada Pak Randy Yones disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup kegiatan kita, mari kita tumpangkan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi ada pembekas di hati kita, kemudian bisa kita terapkan di masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikan kepada kami yang benar itu benar ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan sampaikanlah kepada kami yang salah itu salah ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qaribana wa ila syarr ab'idna wa qadi hawaijina fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan teman-teman sekaligus berakhir pula kegiatan seminar aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 di SMA Negeri 1 Solo Selatan. Saya selaku protokol menutup
kegiatan dengan mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.